Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Islam ada tiga golongan manusia. Pertama ada kelompok mukmin, yang kedua ada kelompok kafirin, yang ketiga ada kelompok munafikin. Yang pertama kelompok orang-orang mukminin, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada kelompok kafirin, mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan yang ketiga munafikin, ini bukan termasuk orang mukmin, bukan termasuk orang kafirin, yaitu orang munafik. Jadi oleh Al-Quran dikatakan bahwa orang munafik itu bukan termasuk orang yang beriman, pun bukan termasuk orang yang ingkar, orang yang kafir. Jadi orang munafik ini orang yang memiliki kepribadian dua. Bahkan dia seperti bunglon, kemana dia pergi, maka dia akan berganti wujud. Kita akan sedikit membahas tentang bagaimana orang-orang munafik ini ya. Ciri-ciri dari orang munafik. Munafik ini orang yang suka berpura-pura. Dia memiliki muka dua. Terkadang di depan kita dia sopan, dia santun, dia baik, dia lembut. Tapi saat di belakang kita, mereka kadang-kadang menusuk kita dari belakang. Mereka menghajar kita, mereka membuat kita celaka. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling sulit ketika menghadapi orang-orang munafik. Kenapa? Kalau orang-orang kafir sudah jelas dia kafirnya. Ketika baginda Nabi menghadapi musuh-musuhnya, itu orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, itu gampang. Karena Pak sudah jelas dia musuh, sudah jelas dia orang kafir. Tapi baginda Nabi sulit ketika menghadapi orang-orang munafik. Karena di depan kita ketika berkumpul dengan baginda Rasul misalkan ya, mereka orang baik. Mereka mendukung dakwah baginda Nabi. Mereka santun. Mereka baik dengan baginda Rasul. Tapi itu bukan wujud yang aslinya, itu hanya berpura-pura. Ketika mereka kemudian berkumpul dengan teman-temannya, mereka berbalik lagi menjadi orang-orang yang memusuhi baginda Rasul. Jadi sulit menghadapi orang munafik ini. Kita jadikan musuh, dia benar-benar baik di depan kita. Enggak mungkin kita berbuat kasar kepada orang yang baik dengan kita. Enggak mungkin kita memusuhi orang yang baik dengan kita. Tentu kita akan baik juga dengan dia. Kebaikan yang dia lakukan kepada kita itu berpura-pura, ini yang sulit menerkanya. Kalau musuh udah jelas musuh ya. Tapi kalau dia namanya musuh di dalam selimut. Dia memusuhi kita, dia ingin memerangi kita, hanya caranya itu halus lewat belakang. Jadi Rasulullah pun sangat begitu kesulitan menghadapi orang-orang munafik. Sehingga oleh Al-Quran divonis bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini mengerikan ya. Saking jahatnya orang-orang munafik ini sampai hukumannya pun berat. Fid darkil asfali minan nar. Nanti di neraka orang-orang munafik ini ditempatkan di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling dasar. Intipnya neraka, keraknya neraka, itulah tempat orang-orang munafik. Kalau orang kafir, Al-Quran hanya mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Sifatnya umum, orang-orang sungguhnya orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tempatnya di neraka jahanam. Itu saja. Sesungguhnya orang munafik itu fidarkil asfalinan nar, di neraka yang paling bawah. Ya, neraka itu jangankan di paling bawah, neraka yang di bagian atas pun ya tentu sangat menyiksa. Tidak ada yang tahan menghadapi azab neraka. Ini sudah neraka sudah sangat mengerikan dan sangat dahsyat azabnya. Dah gitu tempatnya di paling bawah. Tentu yang paling dahsyat lagi itu.
tempat neraka yang paling bawah ini. Mereka lah orang-orang munafik. Dalam pergaulan kita juga sering terkecoh ya dengan ulah orang munafik ini. Dia baik di depan kita, dia sopan menolong kita. Ya. Dia juga akhlaknya luhur, dia juga bicaranya halus. Tapi terkadang ketika kita sudah pergi, dia di belakang kita, ngomongin kita, menjelek-jelekin kita, menusuk kita dari belakang. Ini kan sulit. Ya. Dan negara kita juga akan rusak kalau kemudian dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berjiwa munafik itu. Dia hanya berpura-pura baik, dia hanya berpura-pura berkhidmat kepada masyarakat, dia berpura-pura ya mengabdi kepada negara, tapi di balik itu ada udang di balik batu. Ini orang-orang munafik ini. Nah, kemudian dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 ya. Ini patut kita garis bawahi ya. Kita renungkan bersama. Tanda-tanda orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu ada 3 kata baginda Rasul. Jadi kalau orang itu ketiga-tiganya ini ada sifatnya dalam diri seorang, maka dia munafik tulen. Tapi kalau baru 1 saja tanda-tanda munafik ini, ya masih bisa diobati lah ya. Masih bisa diusahakan untuk berubah dan bertaubat. Tapi apabila satu orang terdapat 3 ciri-ciri ini, 3 tanda-tanda ini, maka dia menjadi munafik tulen, munafik asli ya, munafik total. Nah, kita harus menghindari 3 sifat ini, jangan sampai ketiga-tiganya ada dalam diri kita, celaka kita. Kalau sampai kita memiliki 3 ciri-ciri ini. Yang pertama kata baginda Rasul, ciri-ciri orang munafik adalah idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berkata, dia selalu dusta. Apabila dia bicara, selalu berbohong. Ini pertama tanda-tanda orang munafik ya. Apabila dia berkata selalu dibumbui dusta. Ini harap hati-hati kita ya. Kalau kita sudah terlalu sering berdusta dan dusta ini sudah menjadi hobi kita, sudah berurat dan berakar, bahaya ya. Kita bisa pelan-pelan akan menjadi orang yang munafik, naudzubillah min dzalik ya. Jadi orang kalau sudah terbiasa untuk berdusta, maka terbentuknya menjadi orang munafik akan mudah. Oleh karena itu, janganlah pernah kita menganggap enteng sifat dusta ini. Yang kita bicarakan harus apa adanya. Jadi dusta ini bisa mengurang-urangi ucapan atau bisa melebih-lebihkan ucapan. Itu juga bagian dusta. Kalau kita diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah ucapan, ya, kita harus pas ya. Dari orang aslinya berapa poin nih. Kalau 1 poin kita sampaikan 1 poin. Kalau kemudian yang dipesankan kepada kita kurangi, itu pun sudah bagian daripada dusta ya. Beritanya 1 meter ya, kita kurangi 1/2 meter misalkan, maka ini sudah bagian daripada dusta. Atau berita aslinya 1 meter, kita tambahi 1 meter lagi jadi 2 meter, lebihnya adalah dusta. Maka yang baik adalah menyampaikan apa adanya. Jika kita mendapatkan berita yang sekiranya orang lain perlu tahu, sampaikanlah berita apa adanya, jangan dikurangi, jangan pula dilebihkan. Nah, kebiasaan kita itu kadang-kadang lidah ini sulit untuk bicara jujur, ini yang sulit ya. Sulit sekali kita harus berbicara jujur. Biasanya kalau kita menyampaikan berita kepada orang lain, kita bumbui, kita tambah-tambahkan supaya sedap kedengarannya. Nah, tambahnya ini yang kemudian dihukumkan dusta. Dan ketika baginda Rasul ya melihat di neraka saat Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang di neraka itu yang lidahnya panjang menyengser ke tanah itu. Dipotong panjang lagi.
dipotong menjulur panjang lagi, dipotong menjulur panjang lagi. Tidak berhenti-hentinya. Kata baginda Rasul, Jibril ini orang kenapa di dunia? Kok sampai dia lidahnya begitu panjang dipotong, berkali-kali dipotong, menjulur panjang lagi, menjulur panjang lagi. Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini contoh daripada umatmu, orang yang suka berdusta. Orang yang suka berbohong. Orang yang suka menyampaikan berita yang dibumbui dengan dusta. Ya, orang kalau sudah banyak berdusta, ya akibatnya seperti itu. Maka caranya bagaimana agar kita membersihkan ucapan kita? Ya perbanyaklah kita imbangi ucapan kotor kita dengan zikrullah. Ya, dengan berzikir kepada Allah, dengan bertasbih, dengan istighfar. Ya. Maka dengan istighfar inilah dosa lidah kita akan dibersihkan oleh Allah. Ya, namanya manusia kadang-kadang ya tabiat barangkali kita kalau berbicara selalu kadang-kadang dibumbui ya satu kata, dua kata, empat kata, satu kalimat, dua kalimat ada bumbu dustanya. Apalagi kalau sampai kita menjadi seorang saksi, kita memberikan persaksian yang dusta, itu dosa yang sangat besar. Jadi yang pertama, tanda-tanda orang munafik, idza haddatsa kadzdzaba. Dia bicara selalu berdusta. Yang kedua kata baginda Rasul, tanda-tanda orang munafik itu, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji selalu ingkar. Ini tanda yang kedua ya, ciri yang kedua orang munafik. Kita perlu koreksi ini ya. Pertama, kita suka berdusta atau tidak. Yang kedua, kita kalau berjanji sering ingkar atau tidak. Jangan sampai kita berjanji kepada orang lain yang kemudian orang lain menjadi korban karena kita ingkari janji kita. Kita kalau mau berjanji memang jangan menggunakan kata pasti ya. Kebiasaan kita itu pasti ya. Maka ucapkanlah insya Allah. Gitu. Tapi itu juga jangan jadi alibi ya. Jangan jadi alasan bahwa kita bisa untuk melupakan janji itu. Tapi kadang-kadang insya Allahnya orang Indonesia itu sering jadi lalap itu. Tidak mendasar ya. Insya Allah itu ngambang. Nanti kamu main ke rumah saya, insya Allah. Ya. Ketika ternyata nggak datang, komplain dia. Katanya mau datang. Kan saya bilang insya Allah. Nah ini. Insya Allahnya dijadikan mainan. Seolah-olah dengan insya Allah kita boleh untuk mengingkari janji. Ya. Jadi insya Allah itu mestinya kita kembalikan kepada Allah. Ya. Ketika kita berjanji kepada orang. Ya saya janji ya saya akan datang. Tapi itu pun kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan. Insya Allah saya datang. Ini ucapan yang mestinya kita berusaha untuk menepati, bukan sebaliknya. Kita bilang insya Allah, kemudian kita anggap kita kan insya Allah ya. Umpama kita mengingkari pun nggak jadi masalah kan insya Allah. Ini insya Allah yang salah. Ya. Mestinya kita mengucapkan insya Allah itu menjadi sebuah motivasi untuk kita agar bisa berusaha menepati janji kita. Di orang yang kebanyakan berjanji kemudian dia mengingkari, ya ini akan menjadi ciri-ciri orang munafik. Oleh karena itu kalau kita kemungkinan sulit untuk menepati sebuah janji, ya jangan berjanji itu kan. Jangan menjanjikan sesuatu yang menyebabkan orang lain menunggu janji kita. Ya. Biasanya nih para pejabat yang akan naik menjadi kepala daerah ya, dia mengucapkan visi misi ya, janji ini, janji itu, janji ini, janji itu. Ketika naik dia menjadi pemimpin, kadang lupa dengan janjinya. Ya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya. Jadi insya Allahnya kita terkadang suka menyepelekan. Ya, tidak jarang kita menganggap bahwa insya Allah ini merupakan kalimat, akhirnya menjadi kalimat yang ngambang gitu. Kalimat yang gak jelas itu. Kalimat yang kadang-kadang tidak menyebabkan kita berusaha untuk menepati sebuah janji itu. Jadi hati-hati ya, kalau kita berjanji harus kita tepati.
Kalau kita tidak mampu menepati, setidaknya kita jangan berjanji. Kita kepada anak-anak kita kadang-kadang ya, kita berjanji, nak, nanti minggu kita jalan-jalan yuk. Gitu. Anak tentu senang ketika bapaknya bilang begitu. Janji ya apa? Iya janji. Nah kalau kemudian kita hari minggu datang, kita mengingkari janji itu, anak akan protes. Bapak ngomongnya aja janji-janji mau jalan-jalan, ternyata tidak. Nah, itu kan berbahaya. Orang kalau sudah berjanji, dia harus berusaha untuk menepatinya. Nah, kalau nggak menepati, kita ada klarifikasi, kita konfirmasi kepada orang bersangkutan. Mohon maaf ya, saya mau datang, tetapi nah ini ada hal lain yang menyebabkan saya nggak datang. Jangan kemudian kita sudah berjanji, kita mengingkari janjinya, nggak ada klarifikasi. Ini kan namanya orang jahat ya. Bagaimana kalau kemudian janji kita menyebabkan orang lain menunggu? Akan menjadi sebuah masalah bagi orang lain. Bagi kita mungkin nggak menjadi sebuah masalah. Tapi orang lain akan termakan dengan janji kita. Orang lain akan nunggu-nunggu, akan mengharapkan. Ternyata janji kita adalah meleset. Hati-hati karena mengingkari janji merupakan tanda-tanda orang munafik. Yang ketiga kata baginda Rasul, tanda-tanda orang munafik itu adalah waidatu mina khana. Apabila dipercaya ia berkhianat. Ini juga hati-hati ya. Yang namanya kepercayaan itu mahal harganya ya. Orang akan mengecap kita sebagai pendusta sekali kita dipercaya oleh orang lain kemudian kita hianati kepercayaan itu, maka orang lain seterusnya akan tidak percaya. Ya. Orang lain percaya kepada kita ya. Tapi sekali saja kita mendustai kepercayaan itu, kita merusak kepercayaan itu, maka kedepannya orang akan ragu-ragu. Meskipun kita bersumpah, kita berjanji, orang ragu-ragu. Kenapa? Pengalaman. Kemarin-kemarin dia dikasih kepercayaan, dia berkhianat. Ya, kedepannya ketika dia minta kepercayaan itu, kita ragu-ragu memberikannya. Ya, jadi menjaga kepercayaan itu sangat berat. Ya. Menjadi orang yang dipercaya kepada orang lain itu bagus. Tapi menjaga kepercayaan itu juga sangat berat sekali. Betapa banyak orang yang kemudian tidak dipercaya oleh orang lain gara-gara dia berkhianat ketika dia mendapatkan amanah itu. Jadi para pemimpin ya, ketika rakyatmu mempercayai Anda sebagai pemimpin, Anda harus betul-betul amanah. Harus bisa dipercaya. Kalau amanah itu Anda khianati, maka sekalipun Anda mengucapkan hal-hal yang baik, berjanji kepada rakyat dengan janji yang baik-baik, rakyat enggak percaya kepada Anda. Ketika rakyat mengangkatmu menjadi seorang pemimpin, Anda harus menjadi orang yang amanah ketika menghadapi kepercayaan itu. Sehingga rakyat kemudian akan yakin dan percaya bahwa ini orang yang bisa dipercaya. Nah, sekali saja kita melukai kepercayaan itu, kedepannya orang lain akan susah. Ada satu cuplikan kecil ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah etibar bagi kita. Ada satu dongeng, tapi ini dongeng bisa kita ambil inti pelajarannya. Ya. Ada anak gembala dia, sedang mengembala di lapangan luas, ya, di padang rumput. Dia tiba-tiba tersirat pikiran yang jahat. Dia ingin ngerjain para penduduk ya. Dia membawa sekian puluh kambing. Kemudian dia teriak-teriak. Tolong ada serigala, tolong ada serigala, tolong ada serigala. Ya memang sekali teriak ini orang satu kampung datang semua. Ada yang bawa golok, ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang, ada yang bawa segala macam ya, bawa batu. Mana serigalanya? Mana serigalanya? Ini si anak gembala ini nyengir dia. Setawa dia tertawa ya. Maaf ya, nggak ada. Nggak ada bagaimana? Ya nggak ada. Lah kamu tadi teriak-teriak. Wah saya iseng saja kok. Wah kamu ini gimana ngerjain orang saja. Pulanglah ini orang-orang dengan kecewa ya. Dasar ngerjain orang aja. Hari berikutnya dia iseng lagi.
Tolong ada serigala, tolong ada serigala, tolong ada serigala. Ya orang masih ada lah yang percaya. Ya. Ini mungkin benar kali ya, kemarin ini bohongan, kali ini benar. Ada orang yang masih percaya, datang dia bawa golok, bawa kayu. Mana serigalanya? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Kamu sih ngerjain orang 2 kali itu. Maaf, saya cuma iseng doang. Ya. Sekali, 2 kali orang masih percaya. Besoknya serigalanya betul-betul datang. Dia panik, dia keringat dingin, dia ketakutan. Kambingnya disantap satu persatu. Dia teriak-teriak, tolong ada serigala, tolong ada serigala. Orang kan kemudian berpikir, jangan dihiraukan. Kenapa? 2 kali kita dibohongi. 2 kali kita dikerjain, ini juga paling-paling bohong lagi. Udah, jangan yang keluar. Teriak lagi dia, tolong ada serigala, tolong ada serigala. Diam aja orang di rumah masing-masing, sepi-sepi aja itu gak ada yang keluar. Dia teriak lagi, tolong ada serigala, tolong ada serigala. Sampai si kambingnya habis dimakan oleh kawanan serigala. Tak satu pun orang yang datang. Ini kira-kira kalau begini, kesalahan siapa ini? Apakah masyarakat atau dianya? Yang jelas salah dianya. Seandainya dia nggak berdusta, ya, dia mungkin sekali bicara orang datang dia percaya. Tapi ketika orang percaya dengan omongan dia, kemudian dia hianati, maka satu saat dia ngomong jujur pun orang nggak percaya. Ini repotnya. Jadi orang kalau sudah diberikan kepercayaan, ya, orang percaya betul dengan dia. Sekali saja kita berbohong dan orang lain tahu, maka selamanya orang akan ragu-ragu. Bahkan mungkin gak percaya dengan kita. Ini kan repot. Maka kita perlu hati-hati ketika kita diberikan kepercayaan. Jangan sampai sekali kita berbohong, kita berdusta, kita lukai orang yang memberikan kepercayaan itu. Maka kedepannya harga diri kita akan hancur. Harga diri jadi taruhan. Kita sudah nggak punya harga diri seumpama kita dicap sebagai orang yang khianat. Ya. Orang yang berkhianat, orang yang kita pandai menjaga kepercayaan. Maka sekali lagi, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Kita perlu berbahagia, kita boleh bangga saat kita menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Kita boleh bangga. Tetapi awas hati-hati. Sekali kita berdusta, sekali kita khianat, selamanya orang mungkin ragu-ragu atau mungkin tidak percaya sama sekali dengan kita. Nah, kalau 3 tanda-tanda ini ada, pertama dia suka berdusta, yang kedua dia kalau janji selalu ingkar, dan yang ketiga kalau dipercaya dia berkhianat, kalau ketiga-tiganya ada dalam diri seorang, maka dia akan menjadi seorang munafik yang tulen. Akan menjadi munafik yang total. Ya. Bukan lagi setengah-setengah. Maka kalau kita masih hanya 1 sifat, 2 sifat, ya kita masih separuh-separuh itu. Tapi hati-hati. Ya. Tapi kalau ketika-tikanya kumpul dalam diri kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Karena hukuman dari Allah untuk orang munafik lebih dahsyat daripada orang-orang musyrikin. Azab yang Allah timpakan kepada orang munafik jauh lebih dahsyat daripada azab yang diberikan kepada orang-orang kafir. Karena orang munafik ini orang yang memiliki muka 2. Di depan kita dia itu baik, di depan kita dia itu sopan, di depan kita mungkin dia mendukung usaha kita. Tapi di belakang kita dia terkadang menusuk kita dari belakang. Ini yang kita harus ekstra hati-hati. Ya bukan berarti kemudian kita suudzon ya. Ada orang berbuat baik kepada kita suudzon. Jangan-jangan dia ada maunya nih. Jangan-jangan dia mau nusuk saya dari belakang ya. Itu juga salah ya. Ya, tidak semua orang yang baik kepada kita suudzonin. Mungkin ada orang yang membantu kita secara tulus, ada pasti ya.
Walaupun kemudian ada orang yang membantu kita, tapi niatnya ingin jahat kepada kita, ya mungkin ada. Tapi sekali lagi, kita tetap harus ya, berprasangka baik dengan orang lain yang berbuat baik kepada kita. Jangan langsung nuduh. Awas loh, kamu buat baik sama saya, jangan-jangan ada maunya ini. Ya. Jangan-jangan mau nusuk saya dari belakang nih, jangan boleh. Ya. Harus praduga tak bersalah. Kita harus mengedepankan husnudzan. Nah, di balik husnudzan ini kita juga harus waspada ya. Waspada ya. Waspada kan bukan berarti kita suudzon ya. Tidak berarti kita suudzon, tidak kemudian kita mencurigai orang, bukan. Waspada itu artinya kita harus siap-siap seandainya ada hal-hal yang terburuk. Tapi yang kita kedepankan tetap hal-hal yang baik ya. Kita prasangka baik, kita berhusnudzon ya. Baik sangka kepada orang lain.